Rotary kiln. Rotary kiln merupakan tungku yang berbentuk silinder yang panjang yang berputar secara perlahan dan dipanaskan dengan suhu yang tinggi untuk menghasilkan pemanasan, peleburan, kalsinasi, serta reaksi kimia pada bahan padat. Ciri-ciri dari rotary kiln adalah: pertama, berbentuk silinder yang begitu panjang. Yang kedua, dipasangkan dengan miring. Ketiga, berputar secara perlahan. Dan keempat, menggunakan bahan bakar seperti zat, misalnya gas, minyak bumi, ataupun batu bara. Di saat kiln berputar, material di dalamnya bergerak dari ujung atas ke ujung bawah sambil dipanaskan, sehingga terbentuk proses reaksi ataupun perubahan fisik atau kimia pada material. Function pertama yaitu menghilangkan sisa air permukaan atau free water dalam biji yang sudah dikeringkan di rotary dryer dari 20% menjadi 0% H2O. Yang kedua, menghilangkan air kristal untuk mencegah ledakan saat peleburan di tanur listrik. Ketiga, mereduksi sekitar 20-25% oksida nikel menjadi nikel logam. Keempat, mereduksi Fe2O3 menjadi FeO dan mereduksi 5% FeO menjadi Fe logam. Kelima, menambahkan cukup batu bara dalam rotary kiln untuk mereduksi oksida besi dan oksida nikel lebih lanjut di dalam tanur listrik. Dan yang terakhir, menghasilkan kalsin pada temperatur sekitar 750-900 derajat Celcius untuk mengurangi pemakaian energi listrik di tanur listrik. Sumber panas pada rotary kiln berasal dari pembakaran bahan bakar pada burner yang terletak di ujung kiln. Bahan bakar yang umum digunakan antara lain batu bara, gas alam, atau fuel oil. Pembakaran ini menghasilkan gas panas bersuhu tinggi yang mengalir sepanjang kiln. Panas kemudian ditransfer ke material melalui proses radiasi, konveksi, dan konduksi, hingga material mencapai temperatur tinggi untuk proses termal di dalam furnace. Di dalam rotary kiln terjadi berbagai proses termal yang menyebabkan perubahan fisik dan kimia pada material. Perubahan fisik dapat berupa penguapan kadar air, perubahan ukuran partikel, serta perubahan struktur material akibat pemanasan. Seiring meningkatnya temperatur, material juga dapat mengalami reaksi kimia, seperti dekomposisi termal, kalsinasi, dan reduksi tergantung pada jenis material yang diproses. Temperatur di dalam rotary kiln umumnya mencapai hingga 1400 derajat Celcius sehingga memungkinkan terjadinya transformasi material hingga menjadi produk akhir yang akan keluar melalui discharge end. Cara kerja furnace dimulai dari pergerakan material di dalam kiln yang berputar secara perlahan pada sumbu longitudinal dengan kemiringan tertentu. Material dimasukkan melalui feed end dan secara bertahap bergerak menuju discharge end akibat rotasi dan gaya gravitasi. Selama kiln berputar, material akan terangkat dan jatuh kembali sehingga terjadi pencampuran yang merata, serta meningkatkan kontra antara panas dan material untuk proses pemanasan yang lebih efisien. Teman-teman tahu nggak struktur dan bagian rotary kiln itu ada berapa? Bener banget, ada 8. Yang pertama ada clean cell, yang kedua ada refractory lining, yang ketiga ada riding rings atau tiles, yang keempat ada super roller, yang kelima ada driver gear, yang keenam ada feed end, yang ketujuh ada burner, dan yang kedelapan ada discharge end. Nah, teman-teman udah tahu kan bagian-bagian dari alat rotary kiln-nya? Untuk penjelasan dan prosesnya ada di video sebelah. Struktur dan komponen rotary kiln. Yang pertama ada kiln cell. Kiln cell adalah badan utama rotary kiln yang berbentuk tabung silinder panjang dan dapat berputar, yang berfungsi menjadi tempat berlangsungnya proses pemanasan material, menampung material dan gas panas selama proses berlangsung, dan berputar untuk membantu pergerakan dan pencampuran material di dalam kiln.
Yang kedua ada refractory lining. Refractory lining adalah lapisan bata tahan panas yang melapisi bagian dalam kiln cell yang berfungsi melindungi dinding kiln dari suhu tinggi, mengurangi kehilangan panas ke lingkungan, dan menjaga temperatur di dalam kiln tetap stabil. Yang ketiga ada riding rings atau tires. Riding rings atau tire adalah cincin baja besar yang dipasang di bagian luar kiln yang berfungsi menopang barat kiln, mendistribusikan beban kiln ke sistem roller, dan membantu menjaga kestabilan kiln saat berputar. Keempat ada support rollers. Support rollers adalah roll penyangga yang berada di bawah kiln yang berfungsi menopang kiln agar dapat berputar dengan stabil, menahan beban kiln dan material di dalamnya, dan mengurangi gesekan saat kiln berputar. Yang kelima ada driver gear. Driver gear merupakan sistem penggerakan kiln yang biasanya terdiri dari motor listrik dan roda gigi yang berfungsi menggerakkan kiln agar berputar secara perlahan dan mengontrol kecepatan kiln sesuai kebutuhan proses. Yang keenam ada feed end. Feed end adalah bagian tempat masuknya bahan baku ke dalam kiln yang berfungsi mengalirkan material ke dalam kiln dan mengatur jumlah material yang masuk agar proses tetap stabil. Ketujuh ada burner. Burner adalah alat pembakar yang menghasilkan panas di dalam kiln, yang berfungsi membakar bahan bakar seperti gas, batu bara, atau fuel oil, dan menghasilkan api dan gas panas untuk memanaskan material di dalam kiln. Yang kedelapan ada discharge end. Discharge end adalah bagian tempat keluarnya material setelah proses di dalam kiln yang berfungsi mengeluarkan produk hasil proses pemanasan dan mengalirkan material menuju proses berikutnya seperti pendinginan. Operational process terdiri dari 4 tahap. Tahap yang pertama ada feeding, tahap yang kedua ada drying atau heating, tahap yang ketiga ada smelting atau reaction, dan tahap yang terakhir adalah tapping atau discharge. Tahap pertama, feeding. Bahan baku feed atau charge dimasukkan ke dalam rotary kiln melalui feed inlet. Tahap yang kedua, heating dan drying. Material mengalami pemanasan awal untuk menguapkan air sebelum reaksi utama berlangsung. Dari arah yang berlawanan dengan feed inlet, gas panas hasil pembakaran batu bara dihembuskan oleh burner, sehingga terjadi kontak panas dan perpindahan panas antara umpan kiln dengan gas panas. Tahap yang ketiga, reaction atau melting. Pada tahap ini, material mengalami reaksi utama seperti reaksi reduksi oksidasi logam, reaksi kimia antara material dan flux, serta peleburan logam. Perputaran furnace menyebabkan material tercampur dan terus bergerak, sehingga panas terdistribusi merata dan reaksi berlangsung lebih efisien. Tahap yang terakhir, tapping atau discharge. Setelah proses peleburan selesai, produk cair dikeluarkan dari furnace melalui tapping hole atau outlet. Produk yang dihasilkan biasanya berupa molten metal dan slag. Logam cair kemudian dialirkan ke ladle atau mold untuk proses lanjutan seperti casting atau refining. Teman-teman tahu nggak, rotary kiln telah lama menjadi salah satu peralatan utama dalam industri berat karena mampu memproses mineral dalam jumlah yang besar dan pada suhu yang tinggi. Nah, untuk mengetahui beberapa contoh pengaplikasiannya dalam industri nyata, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Nah, salah satu aplikasi paling umum dari rotary kiln adalah dalam industri semen, di mana bahan baku seperti limestone dan clay dipanaskan hingga sekitar suhu 1450 derajat Celcius untuk menghasilkan semen klinker sebagai salah satu bahan utama. Nah, proses ini digunakan oleh perusahaan seperti PT Semen Indonesia dan PT Semen Padang.
Nah, selain itu, dalam industri metalurgi, rotary kiln digunakan untuk memproses biji melalui pemanasan sebelum peleburan. Sebagai contoh, biji besi halus dapat diproses menjadi pelet biji besi, lalu dipanaskan dalam rotary kiln sebelum digunakan dalam produksi besi dan baja, seperti pada PT Krakatau Steel. Nah, rotary kiln juga digunakan dalam industri nikel, misalnya di PT Pale Indonesia, untuk memproses biji nikel sebelum tahap pengolahan lanjutan. Terakhir, rotary kiln juga digunakan untuk mengeringkan slag dari industri baja serta memproses refractory materials, yaitu material tahan panas yang digunakan sebagai pelapis furnace pada berbagai industri suhu tinggi. Contohnya pada perusahaan seperti PT Loka Refractory Suira Jatim. Secara keseluruhan, rotary kiln merupakan teknologi yang tidak tergantikan dalam berbagai sektor industri berat, mulai dari produksi semen, pengolahan mineral, hingga industri baja, menjadikannya komponen krusial dalam rantai produksi industri. Nah teman-teman, dari penjelasan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa rotary kiln adalah sebuah tungku atau furnace yang berbentuk seperti silinder yang panjang, yang berputar dan diletakkan sedikit miring untuk memproses material pada suhu yang tinggi. Secara proses berlangsung, material akan bergerak dari atas ke bawah kiln sambil dipanaskan sehingga reaksi terjadi secara merata dan efisien. Panas di dalam rotary kiln dihasilkan dari pembakaran bahan bakar seperti batu bara, gas alam, atau fuel oil yang menghasilkan gas panas untuk memanaskan material. Di dalam furnace, terjadi beberapa tahapan proses utama, yaitu pengeringan, dehidrasi, kalsinasi kalsium karbonat menjadi kalsium koksida, serta pembentukan senyawa silikat dan aluminat pada suhu tinggi. Proses tersebut akhirnya menghasilkan klinker yang kemudian didinginkan dan digiling menjadi semen. Secara umum, rotary kiln banyak digunakan dalam industri berat, terutama pada produksi semen, pengolahan mineral, pengeringan slag, dan pembuatan material tahan panas. Dengan kemampuannya memproses material dalam jumlah besar dan pada temperatur tinggi, rotary kiln menjadi peralatan yang sangat penting dalam proses pyrometalurgi dan berbagai proses industri lainnya.